Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, kami dari kelompok Fatmawati bersama saya, Ayunia Miftahul Surur sebagai pembicara satu yang akan menjelaskan tentang latar belakang dan landasan filosofis, dan Muhammad Siddiq Adiaksa sebagai pembicara dua yang akan menjelaskan tentang landasan yuridis dan peraturan perundang-undangan, dan Ilham Ekananda Surya sebagai pembicara tiga yang akan membicarakan tentang landasan empiris dan landasan sosiologis. Dan juga yang terhormat, dalam perdebatan kali ini kami membawakan mosi tentang pelarangan perkawinan beda agama pasca diturunkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Dan dengan tegas dan lugas kami menyatakan tidak sepakat atas mosi tersebut. Like sampai David Radium, hukum bukanlah penghambat, tapi hukum harus jadi solusi, karena hukum adalah alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dan yang terhormat, saya Ayunia Miftahul Surur sebagai pembicara satu yang akan menjelaskan tentang latar belakang dan landasan filosofis tentang mosi pada perdebatan kali ini tentang perkawinan beda agama pasca diturunkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Dan juga yang terhormat, perkawinan merupakan sesuatu yang kodrati, yang berarti merupakan kebutuhan bagi semua manusia dalam kondisi normal. Karena selain untuk melanjutkan keturunan, pernikahan merupakan kebutuhan batinnya. Perkawinan beda agama merupakan peristiwa sosial masih berlangsung di Indonesia hingga kini menarik perhatian para pengamat hukum. Hal ini sangatlah signifikan, mengingat Indonesia adalah negara plural yang memiliki aneka ragam suku, budaya, ras maupun agama. Realisasi perkawinan beda agama menjadi sebuah kacamata paradok dalam usulan hak memeluk agama dalam perkawinan. Pada sisi yang berlainan, pasangan yang menganut agama berlainan akan bermasalah untuk menyatukannya menjadi perkawinan secara sah, sehingga salah satu pihak perlu pendudukannya diri kepada agama pasangannya. Pada sisi sebaliknya, negara telah menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk bebas menentukan pilihan termasuk dalam memeluk agama. Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama termasuk perilaku diskriminatif karena telah keluar dari prinsip HAM itu sendiri. Secara filosofis, mengenai hak yang berkaitan dengan agama, hak memeluk agama merupakan hak dasar yang tidak dapat dibagi ataupun dikurangi bahkan didiskriminasikan. Apabila hal tersebut terjadi, maka telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan asas dasar dari hak asasi manusia itu sendiri. Penafsiran mengenai perkawinan beda agama yang dilarang dari sudut pandangan hak asasi manusia telah melakukan pelanggaran atas hak dasar tersebut, yakni memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Peran negara dalam mengatur kehidupan sosial agama dan penganutnya memang diperlukan dan tentunya akan bersentuhan dengan ajaran agama. Dalam hal ini, pertanyaan filosofisnya adalah seperti dalam kasus perkawinan. Lanjut aja. Peran negara dalam mengatur kehidupan sosial agama dan penganutnya memang diperlukan dan tentunya akan bersentuhan dengan ajaran agama. Dalam hal ini, pertanyaannya filosofisnya adalah sejauh manakah negara dapat ikut campur dalam urusan agama termasuk pelaksanaannya. Seperti dalam kasus perkawinan campur beda agama, dengan kata lain, persoalan filosofis itu tampak jelas dari sudut pandangan individu warga negara. Dalam relasinya dengan negara dan agama, kepentingan individu dan negara justru dinomortigakan. Artinya kepentingan negara menjadi yang pertama, lalu kepentingan agama sebagai institusi menjadi nomor 2, dan kepentingan warga negara menjadi yang terakhir. Hal ini pula lah yang justru ditonjolkan oleh sama equality before the law. Semua orang itu sama di hadapan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari kelompok Fatmawati bersama saya Muhammad Siddiq Adiaksa selaku pembicara kedua. Menanggapi urgensi yang disampaikan oleh pembicara kami sebelumnya, maka selaku pembicara kedua, saya tetap menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu pelarangan pernikahan beda agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Lembaga pernikahan merupakan landasan yuridis yang memberikan hak kepada pria dan wanita untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, menurut hukum Indonesia, setiap pernikahan harus dicatat resmi dalam administrasi negara. Pencatatan pernikahan merupakan tindakan yang vital karena hal tersebut memiliki implikasi yuridis terkait dengan status suami, istri, anak, kekayaan,
dan aspek perdata lainnya. Dengan demikian, negara wajib bertanggung jawab untuk sepenuhnya menjamin hak-hak setiap warganya. Hak asasi manusia tidak hanya diakui secara mutlak, tetapi juga harus dihormati dan dipertahankan sepenuhnya sebagai bentuk penghargaan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, menerapkan, dan mengembangkan hak asasi manusia karena hal tersebut akan menjadi norma yang diterima oleh masyarakat sebagai dasar kehidupan bernegara. Dewan Juri yang terhormat Lagi Arif Nandiasana, SEMA nomor 2 tahun 2023 yang mengandung larangan terhadap pengadilan dalam memberikan izin permohonan pencatatan perkawinan antar agama merupakan suatu bentuk diskriminatif yang bertentangan dengan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kebebasan dasar setiap individu tanpa adanya diskriminasi apapun. Salah satu prinsip utama HAM adalah prinsip non-diskriminasi yang berarti setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa memandang agama, budaya, percayaan, suku, dan lain sebagainya. Larangan percatatan perkawinan yang tercantum dalam SEMA nomor 2 tahun 2023 dianggap melanggar prinsip HAM itu sendiri sebagai bentuk diskriminasi terhadap pasangan dengan agama yang berbeda yang akan menikah. Menolak pengakuan perkawinan beda agama merupakan suatu pembatasan yang bertentangan dengan kebebasan beragama yang telah dijamin dalam pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat jaminan yang jelas dan tegas terhadap kebebasan seseorang untuk mengamalkan agama dan kepercayaannya. Berkaitan dengan kebebasan beragama, negara tidak boleh campur tangan dalam urusan agama. Kebebasan beragama adalah hak yang diakui secara luas dalam hak asasi manusia. Setiap individu berhak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya batasan dan tekanan dari pihak manapun, termasuk dalam memilih pasangan sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Menurut Dewi Kanti, seorang komisioner Komnas Perempuan, mengungkapkan bahwa SEMA nomor 2 tahun 2023 telah mencerminkan penolakan dan kelalaian lembaga negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dalam hukum warga negara. Serta hal ini juga merupakan bagian dari contoh bentuk diskriminasi lembaga negara dalam konteks perkawinan. Perkawinan lintas agama yang tidak terdaftar dapat memiliki dampak sosial yang sangat signifikan bagi keturunan yang lahir dari ikatan tersebut. Ketika pernikahan tidak tercatat secara resmi, hal ini dapat menghambat kehidupan perempuan serta mengurangi pelaksanaan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Selain itu, ketiadaan pencatatan pernikahan juga dapat meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Usman Hamid, yang menjabat sebagai Direktur Eksklusif Amnesty International Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya dalam kebajikan.
Saya Ilham Kananda Surya selaku pembicara ketiga menyatakan tegas juga bahwasanya menolak terhadap Peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Manusia merupakan makhluk hidup yang bersosial. Dalam hidup bersosial banyak dampak dan pengaruh terhadap kehidupan. Baik dan positifnya itu tergantung pada manusia sendiri. Di dalam Indonesia sendiri, perkawinan berbeda agama sering terjadi di lingkungan masyarakatnya. Perkawinan beda agama sebagai fakta sosial bukanlah isu-isu baru, namun secara historis perkawinan beda agama sendiri fakta sosial bukanlah isu-isu baru, namun secara beda agama sendiri telah terjadi di kalangan publik figur dan berlanjut hingga saat ini. Lebih dan lebih dalam konteks masyarakat yang plural dan heterogen seperti negara Indonesia yang merupakan bangsa multikultural dan multi agama, pluralitas di Indonesia di bidang penduduknya dalam banyaknya agama yang diakui secara sah di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah 262 juta jiwa, yang mana 87%-nya menganut agama Islam, 7,47% menganut agama Kristen, 3,08% beragama Katolik, 1,71% beragama Hindu, 0,74% beragama Buddha, dan 0,03% Konghucu. Kemajemukan tersebut berimplikasi dijamin secara konstitusional di Indonesia dan didampingi sebagai hak asasi manusia, memungkinkan dua orang berbeda agama melangsungkan perkawinan yang seringkali menimbulkan suatu persoalan. Berdasarkan data dari Council of Conference on Religion and Peace tercatat sejak 2005 hingga 2023 sudah lebih dari 1.425 pasangan dalam menikah beda agama di Indonesia. Dari perspektif sosiologis, perkawinan antar penganut agama yang berbeda di Indonesia merupakan fenomena yang sangat mungkin terjadi meskipun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Namun negara juga mengakui keberadaan agama-agama lainnya seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan. Dan oleh karena itu, peran agama dan kepercayaan dalam menetapkan identitas suatu perkawinan menjadi penting. Setiap agama yang diakui di Indonesia memiliki sistem hukumnya sendiri dalam menetapkan kebersamaan perkawinan antar agama. Keberagaman ini dalam hukum agama menjadi sebuah kenyataan empiris dan relevan pada tahun untuk 2024 ini dan butuh diperhatikan pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dari perspektif sosiologis. Tidak dicatatkannya sebuah ikatan pernikahan dikarenakan penolakan pencatatan yang diberlakukan oleh lembaga berwenang, KUA dan kantor pencatatan sipil. Sebagai dampak dari perkawinan beda agama menghasilkan konsekuensi bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pihak yang paling berdampak dari ini adalah istri dan keluarganya, termasuk anak-anaknya dan keturunannya. Berbicara soal kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum yang dapat dikatakan bahwa hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat diwujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata, yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapapun. Bahwasanya ini juga bertolak belakang kepada Pasal 28E ayat 1 yang mana kita dibebaskan untuk berbeda untuk memeluk agama yang lainnya. Kalau kita mengutip dari SEMA 2 2023 ini, bahwasanya ini memaksakan seseorang untuk memilih agama, maka ini tidak dapat dipakai karena melawan undang-undang yang mana derajatnya lebih tinggi daripada SEMA itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat konflik norma antara pasal 28 UUD 1945 dan pasal 3 ayat 3 UU HAM dalam pasal 2 ayat 1 UU perkawinan yang berakibat pada konsekuensi diterima salah satu calon pasangan, yakni perlindungan diri atas agama yang dianutnya untuk mengikuti agama pasangannya. Demikian dan juri yang terhormat, segala bentuk argumen pun kami jawab dan dijabarkan dengan komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.